Orang Kristen dilarang belajar filsafat. Saya ulang, Kristen dilarang belajar filsafat. Saya Pendeta Henry Tan Dianta, Pendeta Tan Hoinai. Tentu saja filsafat yang berhubungan dengan keagamaan atau kerohanian. Sebab katanya filsafat itu ibu dari segala ilmu katanya. Tentu ada filsafat dengan banyak hal ya, tetapi filsafat yang menyangkut tentang keagamaan, memang orang Kristen jangan belajar filsafat yang menyangkut keagamaan. Ya, Kristen dilarang belajar filsafat. Filsafat itu biang keroknya doktrin. Filsafat adalah sebuah ruang kosong dalam pikiran kita yang akan diisi dengan campur aduk putar balik logika. Sehingga dengan filsafat itu yang sudah clear saja bisa dibuat muncul hal-hal baru, yaitu doktrin. Ya, yang sudah clear saja bisa diobok-obok oleh yang namanya filsafat itu sehingga muncul doktrin baru yang seolah-olah logis karena masuk di dalam ruang kosong pikiran kita. Sekali lagi yang saya maksud adalah filsafat dalam hal atau dalam bidang yang menyangkut tentang sesuatu keagamaan, ya. Karena filsafat ini luas ya. Kristen dilarang belajar filsafat. Sebaliknya, Tritunggal dan segitiga harus melengkapi diri dengan filsafat keagamaan. Itulah ilmu muter-muter doktrin Tritunggal. Filsafat adalah biang kerok atau biang kerok aja lah. Biang kerok munculnya doktrin, hal-hal yang menyimpang dalam kekristenan. Berikut contohnya ya. Berikut contohnya. 1. Allah Esa. Allah yang jelas-jelas esa, jelas-jelas satu ya. Oleh filsafat diputer-puter sampai muncul doktrin baru. Allah itu 3 tapi 1. Nggak ada dasarnya, tetapi ruang kosong dari otak kita itu dijejelin dengan hal-hal yang diputer-puter, ya, dibolak-balik, sehingga doktrin itu masuk dalam otak kita, membuat suatu seolah-olah kebenaran baru. Allah itu tidak satu, tidak esa, tapi bisa saja 3 tapi 1. Nah, seperti itu. Nomor 2, Allah itu roh. Oleh filsafat diputar-putar sampai muncul doktrin baru, Allah itu hakikat pribadi yang roh. Lu aneh kan? Allah itu roh, diputar-putar Allah itu hakikat pribadi yang roh ya. Nomor 3, Tuhan itu Allah, diputar-putar dengan filsafat sehingga menjadi Tuhan tidak harus sama dengan Allah, dan banyak contoh lain yang sudah clear sekalipun ya, diputar-putar dengan filsafat, muncullah doktrin baru. Ingat, filsafat yang saya maksud filsafat yang menyangkut tentang keagamaan. Karena katanya filsafat itu menyangkut banyak ilmu ya, disiplin ilmu. Ini kata Alkitab. Kolose 2 ayat 8, filsafat itu kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun roh-roh dunia, setan dan iblis ya, tidak menurut Kristus. Ingat, saya ulang, Kolose 2 ayat 8, satu-satunya ayat Alkitab yang menulis tentang filsafat, yaitu filsafat itu kosong dan palsu menuruti ajaran turun-temurun setan dan iblis ya. Jadi saya nggak ngomong kosong ya, turun-temurun roh-roh dunia kan setan dan iblis ya. Tritunggal dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, muter-muter berdasarkan roh-roh setan dan iblis. Makanya paling cocok Tritunggal itu dengan Wahyu 16 ayat 13 dan 14 ya. Ada 3 roh ya, 3 roh najis itu ya. Jadi saya nggak ngomong bohong ya, 3 roh najis di dalam Wahyu 16 ayat 13 14 hubungannya ke sini. Kolose 2 ayat 8 ya.
muter-muter berdasar roh-roh setan iblis. Itu sebabnya Tritunggal mengharuskan semua pemimpin gereja belajar filsafat biar jago muter-muter berargumen, lalu jago memunculkan doktrin. Orang-orang Kristen dilarang belajar Alkitab, belajar filsafat, Orang-orang Kristen dilarang belajar filsafat karena sudah nyata filsafat itu di Alkitab disebut filsafat itu kosong dan palsu seturut roh setan dan roh iblis. Kristen tidak butuh tafsir Alkitab. Untuk bisa paham dan mengerti Alkitab, pikiran dibuka mengerti kitab suci oleh Yesus sendiri, Lukas 24 ayat 45, dan selubung pikiran yang menyelubungi pikiran kita diangkat, dilenyapkan oleh Yesus sendiri, 2 Korintus 3 ayat 14. Salam Pendeta HTD. Jadi Bapak Ibu Saudara, very clear, Kristen dilarang belajar Alkitab. Ingat, Alkitab yang menyangkut-nyangkut tentang keagamaan. Karena katanya matematika itu bisa juga dihubungkan dengan filsafat. Matematika, ilmu fisika, semua ilmu itu ada filosofinya, ada filsafatnya, katanya begitu. Nah, filsafat yang ditulis di Alkitab di dalam Kolose 2 ayat 8 adalah filsafat yang menyangkut tentang keagamaan, keimanan. Ternyata itu kosong dan palsu. Ya, menurut setan dan iblis persis sama. Tritunggal itu adalah Wahyu 16 ayat 13 dan 14. Ada ketiga roh najis, ya, dari naga, nabi palsu dan Mesias palsu itu. Persis sama. Jadi saya nggak ngawur. Fakta membuktikan semua pemimpin-pemimpin dari di luar sana yang ngaku-ngaku gereja dari Tritunggal, gitu. Semua pemimpin Tritunggal harus belajar filsafat supaya dia bisa muter-muter nanti memunculkan doktrin. Makanya misalnya tokoh Dagu Bewok, ya, yang Romo Dagu Bewok sama Romo Bathuk Nonong Sidik BNS, ya, itu beda, pasti beda. Lalu sama pendusta misalnya Empret Sori atau pendusta Mampet MJM, itu beda karena filsafatnya beda. Ya, untuk menjelaskan Tritunggal saja itu beda semua. Satu mengatakan hakikat, satu lagi mengatakan pribadi, satu lagi mengatakan entitas, satu lagi mengatakan entah berantah. Ya, itu karena mereka belajar filsafat yang beda-beda. Filsafat adalah sebuah ruang kosong dalam pikiran kita, lalu diisi di doktrin atau diisi dengan hal-hal yang dijungkir balikkan, sehingga kebenaran itu pun bisa diutak-atik dengan filsafat sehingga menimbulkan doktrin baru yang sepertinya benar. Dalam bidang keagamaan jadinya doktrin. Makanya muncul Tritunggal, iman rasuli, apalagi, ya, dan lain sebagainya yang produk-produk Tritunggal itu adalah doktrin. Kristen dilarang belajar filsafat. Ingat, filsafat yang menyangkut tentang keagamaan. Very clear? Sebab filsafat itu apa? Kosong, palsu, menurut roh-roh dunia. Artinya nurutin setan, nurutin iblis. Ya, doktrin Tritunggal itu semua adalah hasil filsafat, cocok banget dengan Wahyu 16 ayat 13 dan 14. Ada 3 roh najis, itulah Tritunggal. Ya, clear. Jadi orang Kristen dilarang belajar filsafat, tapi filsafat yang dimaksud filsafat yang menyangkut tentang hal-hal keimanan, keagamaan. Ya, bukan filsafat untuk ilmu-ilmu yang lain. Karena filsafat itu katanya ibu dari segala ilmu, itu harus ada filosofinya dulu. Itu bahasa Inggrisnya filosofi, filosofi. Misalkan ada dokter PhD itu kan filosofi dokter, ya. Itu jago muter-muter pokoknya. Kalau filsafat itu jago muter-muter pokoknya. Ya, seperti itu. Yuk, back to the scripture.
Scripture ya, scripture itu beda. Dia nggak bisa dipelajari pakai filsafat, nggak bisa. Harus pikiran dibuka mengerti kitab suci, Lukas 24 ayat 45. Harus selubung yang menyelubungin pikiranmu ini harus dilenyapkan. Siapa yang bisa melakukan itu? Yesus doang. Makanya harus percaya pada Yesus, total percaya Yesus tok sebagai Tuhan Allah, Alfa Omega Maha Kuasa. Kalau Anda masih belajar filsafat, ya, maka produknya akan doktrin. Ya, dan itu menjerumuskanmu. Sudah jelas filsafat itu kosong, udah gitu apa, palsu, udah gitu apa, nurutin setan, nurutin iblis. Itu ayat Alkitab, ya, Kolose 2 ayat 8. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Ayo back to the scripture, kembali kepada Alkitab. Ya, belajar Alkitab di tempat kami gratis, ya, dibaptis supaya namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.